Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Pustaka An-Nafs, yaitu channel yang membahas atau mereview tentang isi-isi kitab-kitab para ulama. Oke, seperti yang saya janjikan, di video fikih kita akan melanjutkan fikih selanjutnya, yaitu Sahih Fikih Sunnah, ya. Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Jadi teman-teman, buku Sahih Fikih Sunnah ini adalah buku yang memuat atau mengambil dalil-dalil sahih dari segala macam pandangan ulama terhadap permasalahan fikih. Jadi buku ini cukup bagus dikarenakan beliau mengambil seluruh pendapat ulama yang terkemuka terhadap permasalahan fikih-fikih yang berbeda pandangan di kalangan umat, dan setelah itu beliau menulis kesimpulan dari beberapa pendapat yang menurut beliau adalah pendapat yang terkuat, yang rajih dari beberapa pendapat. Baik teman-teman, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini adalah kitab ini sebelum diterbitkan dibaca dulu dengan syekh atau ulama-ulama besar seperti Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi diteliti dan beliau mengomentari dengan baik ya buku ini ya. Jadi di dalam daftar buku ini perlu teman-teman ketahui dulu, ini cetakan ini terdiri dari 4 jilid. Jadi buku fikih ini terdiri dari 4 jilid, 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 jilid. Di jilid pertama beliau menulis di daftar isi ini permasalahan asal mula hukum ilmu fikih itu berawal. Di sini di mukaddimah ini, daftar isi ini yang pertama ada penghantar penulis, ya, sejarah munculnya ilmu fikih di daftar ini. Jadi beliau menghantarkan dulu asal mula permasalahan sejarah ilmu fikih itu ditemukan atau dirumuskan. Karena pada masa Nabi, fikih di masa Nabi itu belum terrealisasi cara menentukan status hukumnya, apakah wajib, sunnah, mubah, haram, dan lain-lain. Jadi beliau di sini Dr. itu menjelaskan masalah fikih di masa Nabi, cara mengambil amalan-amalan, apakah ini diutamakan atau tidak. Baru tuh fikih di masa sahabat, lalu fikih di masa tabi'in, fikih di masa setelah tabi'in. Baru tuh muncullah sebab perbedaan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Jadi di sini ada ulama-ulama yang berpendapat atau berijtihad melalui akalnya karena tidak menemukan hadis dalam permasalahan. Jadi beliau menjelaskan di sini perbedaan al-hadis, orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, dan orang-orang yang berijtihad melalui ketika dia tidak menemukan hadis. Jadi beliau menjelaskan itu sehingga terbentuklah hukum-hukum yang mana pendapat ini lemah dikarenakan sebuah ijtihad yang tidak berdasarkan dalil, dan pendapat ini kuat karena disokong dengan riwayat hadis yang sahih. Maka dua kontradiktif pendapat inilah yang beliau ambil titik di mana beliau menguatkan sebuah pendapat, apakah pendapat ini lemah atau pendapat ini kuat. Maka beliau menyandarkan kepada hadis-hadis yang sahih pendapat beliau. Lalu kondisi masyarakat pada abad pertama dan abad kedua. Lalu beliau di daftar isi menjelaskan
bermazhab pada mujtahid setelah abad ketiga. Jadi manusia kaum muslimin itu dikarenakan meninggalnya para sahabat tabi'in dan tabi'in, maka muncullah rumusan sebuah ilmu usul fiqih, ya. Ilmu usul fikih merumuskan hukum-hukum terhadap ijtihad para ulama yang pakar dalam ilmu hadis. Baru kondisi masyarakat setelah abad keempat terhadap perbedaan pandangan dalam merumuskan hukum fikih. Lalu di daftar isi beliau menjelaskan tentang kewajiban mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika seorang mujtahid, ya, berijtihad terhadap sesuatu, setelah itu ulama, ada seorang mujtahid lagi yang mendapatkan sebuah hadis, maka kewajiban kaum muslimin terhadap pendapat yang diutarakan berdasarkan ijtihad yang tidak ada dalilnya. Lalu ada ulama yang berijtihad memakai dalil, maka kewajiban mengamalkan Quran dan Sunnah adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Jadi rujuk kepada dalil yang disandarkan terhadap ilmu yang dikeluarkan, hukum yang dikeluarkan. Lalu di bab kedua, menyikapi imam mazhab yang diikuti. Beliau menulis di sini, meninggalkan sebagian pendapat imam demi mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah seorang muslim harus mengikuti mazhab? Beliau mengulas juga dua perkara yang membuat taklid tertipu. Lalu beliau membahas tentang subhat, kerancuan dalam menyikapi hal-hal tersebut. Baru itu debat orang yang bertaklid. Jadi setelah dirumuskan ilmu-ilmu yang bersifat usul fikih, jadi adanya kontradiktif, saling berlawanan pendapat, maka orang-orang yang taklid kepada seorang syekh atau mazhab, mereka menjadikan permasalahan umat sampai sekarang hal itu terjadi. Berarti syekh menulis juga apa perbedaan taklid dengan ittiba, ya, orang yang mengikuti dan orang yang ikut ijtihad, dan perbedaan orang yang ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu peringatan bagi orang yang bertaklid kepada seorang imam mazhab, beliau menjelaskan juga itu efek-efek yang akan ditimbulkan. Lalu ittiba dengan dalil bukan berarti meninggalkan para pendapat para imam mazhab, dikarenakan ittiba kepada sunnah, ittiba kepada hadis Nabi SAW bukanlah dalil untuk meninggalkan mazhab tertentu, dikarenakan setiap ulama mazhab itu mengatakan ucapan beliau tidak lebih baik daripada hadis Nabi SAW. Jadi ketika seperti Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita menemukan dalil, maka campakkan pendapatku, karena kaum muslimin wajib mengikuti dalil ketika ijtihad tidak sesuai dengan dalil. Lalu penutup di sini dalam bab perkara mazhab, apakah ikhtilaf memberikan solusi keluasan kemudahan dan merupakan rahmat? Beliau jelaskan masalah itu. Apakah kebenaran itu berbilang? Beliau juga jelaskan. Lalu setelah itu beliaulah baru mengulas kitab Thaharah, masalah-masalah fikih di sini. Jadi sebelum beliau menulis masalah fikih, beliau menjelaskan dulu problematika umat dalam memahami ilmu fikih. Lantas beliau mengawali dengan kitab Thaharah, ya, bersuci, seperti sebagaimana kitab fikih yang lain diawali dengan kitab Thaharah. Setelah itu subjudulnya
beliau menjelaskan definisi najis, ya. Lalu macam-macam najis, kotoran, pokoknya buku ini lengkap ya teman-teman ya. Lalu istinja, cara bersuci. Lalu sunnah-sunnah yang difitrahkan seperti khitan atau sunat ya. Kalau bahasa kita sunat ya khitan. Baru itu bersiwa lalu memelihara jenggot. Nah, sunnah-sunnah yang difitrahkan Nabi SAW. Sunnah-sunnah yang fitrah. Lalu beliau menulis tentang taharah hukmiyah. Macam-macam air mutlak, air najis. Baru itu lalu beliau membahas tentang wudhu dan definisi yang sangat panjang dalam bab itu. Lalu beliau mengulas masalah mandi junub ya. Lalu beliau mengulas masalah tayamum. Lalu beliau mengulas masalah haid dan nifas. Lalu beliau membahas tentang pembahasan tentang sholat, waktu-waktu sholat, adzan dan iqamah dan pengertiannya, syarat sahnya sholat dengan definisi yang cukup banyak. Lalu sholat tatawwu atau sholat sunnah dengan jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Salah satunya sholat witir, qiyamul lail. Lalu sholat tasbih dan pendapat-pendapat yang ada di dalam permasalahan itu. Lalu sholat gerhana matahari. Lalu sholat istisqa. Lalu sholat sujud tilawah ya, macam-macam sujud syukur, sujud syahwi. Lalu beliau membahas masalah salat khasar. Lalu beliau menjamak antara dua salat, antara salat zuhur dan salat asar. Lalu beliau membahas tentang salat khauf, salat dalam keadaan takut berperang. Lalu beliau membahas salat jamaah dengan rincian yang begitu banyak. Lalu beliau mengulas masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Lalu beliau membahas masalah sholat Jum'ah. Lalu beliau membahas sholat Id. Lalu beliau membahas tentang pembahasan tentang jenazah, cara mengkafani jenazah, hukum sholat jenazah, sholat ghaib, lalu menguburkan jenazah, lalu takziah, dan istilah-istilah ulum hadis. Jadi di bab pertama, di jilid yang pertama, beliau menutup dengan permasalahan jenazah ya, masalah ta'ziyah. Nanti di jilid yang kedua dan ketiga ataupun keempat kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.